aduh ini POM itu mulai baru. Kalau mulai baru mungkin bisa dok, tapi kalau yang ini kan banyak ini dok, banyak sekali kode-kode. Aduh di mana ini? Iya, iya, oke, iya. Ini recordnya di ini aja, aktifin aja. Saya aktifkan dok. Ah, Oke dok, ini oke oke, biar oke. nanti bisa dilihat lagi. Siap siap dok. Mana nih? Record. Recording in progress. Oke dok, oke siap. Oke. Terus saya kasih share screen. Oke dok, saya stop dulu. Oke. Oke. Nah, Assalamualaikum Pak Wawan. Gabung. Ayo, yang baru gabung silahkan. Saya opin mukanya nih, soalnya rada-rada nge-freeze. Siap dok, siap. Oke, ini share screen. Share screen, share screen. Oke. Ini Pak Wawan dari mana ini? Klinik Inggit Medika Oh, di iya. Makassar. Oh iya iya, oke. Kirain satu rumah sakit. Oke, di sini ya kemarin itu assessment psikiatri rawat jalan. Letaknya itu di rekam medis RM, penilaian awal. Ini penilaian awal medis psikiatri rawat jalan. Oke, kemarin itu kan kita baru beres bikin form. Nah, formnya ini kan ada form-form tambahan nih. Ya sudah jadi itu kan kayak ini ya. Ini nomor rawat nih. Nomor rawat itu kan variabel name-nya itu kalau kita klik kanan, ceng variabel name T nomor RW. Jadi dikasih nama variabelnya. Kenapa dikasih nama variabel? Fungsinya itu agar mudah aja nanti dimasukin ininya, dimasukin skripnya. Nah ini kan kemarin itu kita nambahin apa sih? Nambahin riwayat pendidikan ya. Ini nih, riwayat pendidikan ngopi hasil dari POM yang lain ya. Ya dok, betul. Nah ini kan ini RPD 2 ya, dari riwayat penyakit dahulu. Berarti ini kita bisa ganti aja. Berarti misalkan kita ganti dengan riwayat pendidikan R, misalnya ini riwayat pendidikan. Oke, terus riwayat penyakit fisik dan neurologi. Kemarin itu apa nih? Bawahnya itu bentar, bukan scroll pengen ininya ya. Nah, ini yang dalamnya. Jadi ini ada dua komponen sih di sini. Ada ini disebutnya text area, di sini scrollnya. Kalau kita klik yang scroll seperti ini, jadi jangan di otak-atik scrollnya, sudah ini aja nih. Nah, klik kanan. Nah ini RPD 12 kita buat riwayat penyakit fisik dan neurologi. Misalnya mau singkatan boleh, mau riwayat penyakit fisik boleh. Yang penting kita ingat yang kita kasih variabel name-nya itu yang mana. Misalnya RPFN gitu ya, riwayat penyakit fisik dan neurologi. Oke. Terus lakukan juga buat yang lain. Nah, kayak di sini nih. Kayak psikiatri, berarti kan kemarin ini kan yang baru semua nih. Ya. Betul. Yang baru semua. Berarti ini kasih nama penampilan. Oke. Terus ini kasih nama kesadaran. Oke, kesadaran berarti bentar. Kesadaran nih. Ini kayaknya yang kesadaran ada deh, menu yang lain coba ya, kesadaran. Ada. Iya dok, izin dok. Ada di. Iya kan? Kalau enggak ya, Hilangkan aja. kalau enggak ya ini kasih nama yang lain lah, kesadaran 2 gitu ya. Ya dok. Mm-mm. Ya dok, boleh. Kesadaran 2. Oke, termasuk yang lain nih. Ya, yang lain dibuat seperti itu. Oke. Sekarang kita bagaimana caranya hasil dari inputan yang ini, inputan semua yang ini tuh nanti kesimpan. Ini kan inputannya banyak nih, sampai disposisi ya. Nah itu skripnya itu ada di tombol simpan. Nah ini diklik tombol simpannya,
klik kanan, event, action format. Nah, ini ngarah kemana? Nah, ini script yang sudah ada nih sebelumnya. Script yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini tabel yang disimpannya nih, penilaian medis ralan. Kita kan copy dulu dari form penilaian medis ralan. Ya, akhirnya memang tabelnya tabel penilaian medis ralan. Sedangkan kita buat penilaian medis psikiatri gitu ya. Oke. Nah, kita buka tabel ini, penilaian medis ralan ini di database. Saya masuk dulu ke database-nya. Nama database saya ini si custom. Kita cari nama tabelnya penilaian medis ralan. Nah, ini ya penilaian medis ralan. Kita buka. Strukturnya seperti ini. Nah, yang ini kita copy aja. Klik operasi. Di sini ada pilihan copy. Nah, ya, salin tabel ke. Nah, di sini pilih yang struktur struktur dan data. Di sini penilaian medis. Kita buat penilaian medis psikiatri gitu ya. Penilaian medis psikiatri. Strip bawah ralan. Coba. Kirim. Oke, kita lihat sudah ada belum penilaian medis psikiatri ralan. Nah, ini oke, sudah ada ya seperti ini. Oke, sekarang kita buat tabelnya dulu. Oke, ini berarti kalau saya sih bikinnya berurut. Kita lihat di formnya. Di formnya itu ada nomor rawat. Di sini nomor rawat, tanggal, kalau dokter, anamnesa, hubungan, keluhan utama. Ini ya, keluhan utama. Terus riwayat penyakit keluarga, RPD, RPK, bentar, RPD itu riwayat penyakit dahulu ya berarti. RPD, RPK. Terus yang ini riwayat penggunaan obat apa nih? Di sini RPO. Oke, kita naruhnya di sini aja, di bawah aja coba nih. Sesudah riwayat penggunaan obat ya. Berarti yang ini penyakit fisik dan neurologi belum, riwayat pendidikan belum. Oke. Kita buat kolom baru berarti ya. Berarti di sini kita sisipkan di bawah RPO ini. Berarti dua kolom setelah RPO. Setelah RPO. Oke, ini nanti isi kolomnya apa? Parchar ya. Berarti ini tipenya parchar. Ininya panjangnya 1000. Parchar. Nah, parchar. Nah, ini ya. Berarti ini kita mau kasih nama kolomnya apa? Misalkan RPFN. Ya, RPFN, riwayat penyakit fisik neurologi. Terus yang di sini riwayat pendidikan, RP gitu aja ya. Ya, RPen, bener ya, RPen gitu, riwayat pendidikan. Oke, tinggal simpan. Oke. Oke. Nah, oke. Selanjutnya ini berarti kita bikin kolom lagi. Sesudah riwayat alergi. Nah, ini nih, berarti ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kita bikin 12 berarti. Di sini sesudah riwayat alergi. Berarti kita buat 12 sesudah alergi.
Nah, ini ya, setelah alergi. Nah, nanti bentuknya apa? Bentuk tipe di videokan. Jenisnya berarti nanti parcar juga ya, form isiannya. Kirim. Nah, kita buat parcar semua. Oh, parcar. Seribu. Oke. Nah, ini berarti kita isi nih penampilan, kesadaran 2 tadi ya. Berarti isi aja penampilan. Sini kesadaran 2. Terus pembicaraan psikomotor, sikap, mood, kognitif, persepsi, kasih tiakan we ya HP orang nih video ya. perseptif. Itu omongkeun ka Mang Kojekna tadi videokeun ka manehna saksiana. Perseptif, proses pikir, impuls, terus apa lagi? Impuls, tilikan, RTA. Simpan. Oke, kita lihat lagi. Nah, kan sudah bertambah. Nah, sekarang apa lagi nih yang belum dimasukkan? Kita ke bawah lagi. Kemarin itu yang ini nih ya, yang ini dimasukin juga ya, sementara ada dulu lah. Yang ini, nah ini pemeriksaan penunjang, diagnosa, tata laksana, disposisi itu kalau nggak salah kemarin sudah ada ya, konsul rujuk ini disposisi nih. Ini mau di rename silahkan, misalkan mau jadi disposisi, saya rename aja kali ya. Ini jadi disposisi. Oke, simpan. Nah, tadi kita nambahin itu berapa kolom? Kalau nggak salah tuh 2 sama 12, berarti 14 kayak ya. Nah, di sini di script simpan yang tadi, diklik tombol simpannya, klik kanan, event, action performed. Nah, di sini berarti tabelnya mau simpan di mana kita? Tabelnya di tabel baru kan? Ini penilaian medis psikiatri rawat jalan. Oke. Kita ganti yang di sini. Oke, sip. Terus tadi kan kolomnya nambah berapa? Ini kan awalnya 35 nih. 35 kita tambahin 2. Jadi 37 ditambahin 12. Berarti 35 ditambah 2 ditambah 12. 49. Jadi 49. Oke, di sini yang tanda tanyanya kita kasih berapa tadi penambahannya? 12 tambah 2 berarti kasih 14. Kasih 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Silahkan dikasih koma di antara tanda tanyanya ini. Oke. Nah, oke, sip. Sekarang tinggal kita ngurusin yang ininya. Nah, ini gunanya tadi kita bikin merubah nama variabel yang di sini. Kita mau masukin di sini. Tadi itu kan kita nambahkan yang apa nih? Setelah RPO ya. Setelah RPO, riwayat penggunaan obat. Nah, RPO itu yang mana? RPO itu tadi itu yang ini ya. Ini RPO. Nah, sampai di sini RPO get text. Nah, ini ya. Oke, ini kita copy aja.
Setelah RPO kita nambahin 2 kan? Berarti kita copy paste di sini. Oke. Nah, RPO get tag. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita ngambilnya get tag. Setelah RPO ini apa nih? RPO RPFN ya. Berarti kita ngambil di sini. Variable name-nya apa namanya? RPFN. Copy aja, Ctrl C. Ya, di sini ganti RPFN. Get tag. Nah, kenapa get tag? Karena ini text field yang di sini. Jadi text field itu yang free type ya, yang diketik langsung, berarti get tag. Kalau misalkan ada yang kayak text box itu nanti get selected item scriptnya. Berhubung ini yang free type berarti get text. Terus apalagi setelah riwayat RPFN R pendidikan, berarti kita ngambil dari R pendidikan di sini. Variabelnya apa tadi? Riwayat pendidikan. Oke, kita masukin di sini riwayat pendidikan. Oke, seperti itu. Nah, lakukan juga untuk yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya ini berarti kita buat seperti, berarti ini di bawah alergi nih. Kita hitung berapa nih tadi 12 setelah alergi ya. Nah, setelah alergi di sini Ctrl C. Nah, kita copy aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, supaya rapi kita enter aja nih. Nah, oke, berarti tinggal dirubah lagi. Tadi setelah alergi nih apa aja nih, ada kolom di bawahnya ini. Nah, ada penampilan, kesadaran, pembicaraan, rubah seperti tadi lagi ya. Oke. Yap, dilanjut. Nah, sesudah jadi nanti ya tinggal dites. Kita jalankan aplikasinya. Coba ya, saya tes dulu. Masuk nggak ya kan? Pasti ya bisa nggak masuk sih, karena ini belum beres nih. Nanti jadi PR aja nih, dicoba dulu sendiri, nanti hasilnya bisa dilaporkan. Nah, oke ya, di sini superkomputer. Ada teman. oke, itu suara siapa ya? Yang sebelah kiri yang dari sini. Di mute dulu tuh, suara siapa tuh? Ada teman dari sini. Nah, ini coba nanti tinggal diisi aja. Saya bisa kesimpan apa enggak? Simpan. Oh, kan gagal menyimpan data, ada kesalahan query. Dilihat kesalahan query-nya apa. Nah, seperti ini. Ini berarti nanti dilihat apa sih masalahnya. Kemungkinan masalahnya dari sini nih. Oke. Yap. Atau bisa juga untuk dimatiin kok. Oke. Nah, ini nanti selain menyimpan di tombol simpan itu, kadang kan kalau misalkan di pom yang lain ya, di pom yang lain itu contoh Ya, terus dibacakan kurang kasih mbak itu lain kurang kasih bacakan kabeh. Karunya dokter macam Amerika karyawan apa minat mang gedenya mayarna gitu. ya sudah dirinya ngomong nak kerjum. Tidak minta. Nunggu apa di sini? Oh, Yang gue nggak tutup. udah butuh ke Jakarta. Aduh. Kurang dak dikdek coba orang ngucap kurang dak dikdek kurang lupa. Alhamdulillah. Ke Jakarta bibi. Bapak aman nggak mirip banget. Jep, lagi jum, jangan berisik. Oke. Masih ada bulan. Ini kalau kita tekan tombol simpan itu kan, karena kalau misalnya ini ada yang kosong, oh keluhan utama tidak boleh kosong, riwayat penyakit sekarang tidak boleh kosong gitu ya. Itu tuh ada validasinya di sini. Nah, ini validasinya. Contoh misalkan kita kolom penampilan ini ya, ini nggak boleh kosong gitu ya. Kita bikin aja validasi barunya, tambahin aja else if-nya nih. Nah, tambahin di sini.
else if. Nah, ini ganti penampilan. Nah, ini ganti juga penampilan. Oke. Nah, oke. Nah, sip. Oke. Terus untuk ngetes tadi kan error ya pada waktu kita menyimpan. Nah, kita lihat dulu ke tabel yang tadi masuk nggak sih yang kita buat? Belum masuk, berarti masih ada yang error. Kita harus ngecek lagi. Oke ya. Oke, sip. Break dulu, saya ada pasien dulu bentar. Recording stopped. Berarti selamat datang Mami. Oh Mahi, buset, enak itu dididik. Itu lah gitu. Tapi siang. Non. Itu. Itu sih macam. Ini lompat ini tuh. Sini. Tuh. Yang kurang kedekan biji. Usi mbak. Tadi bukan aku kurang ya orang nyopot diambil. Gojek mah hayu we, gojeknya bukan Halo. orang yang menumpot. Ayo, ada yang ditanyakan? Tangan Ibu Daria. Jangan berisik. Ada yang ditanyakan? Udah lemes aing mah. Udah nih Bu itu. Enggak, kok nggak ada suaranya ya? Bentar. Kok saya nggak muncul suara? Oh, oke. Ntar saya keluar dulu berarti. Keluar dulu. Jangan malah laya. Sini bicara kah? Halo? Oh, kok nggak ada suaranya tetap ya? Bentar. Ini kok Nah, mana baiknya dia mah jadi Left, narik terus. Tidur deh. left, front, right. kok Berarti muncul? tinggal dalam pada Suara saya kedengeran? orang bilang bisa. Suara itu nggak kedengeran. Saya keluar lagi. Saya restart dulu komputer saya. Hah? Baru bisa ke Jogja. Ya makanya nanti harusnya sudah tersimpan sih, tapi nanti lihat ada error atau tidak. Kayak tadi kan ada error, nanti kan dilihat lagi errornya seperti apa gitu ya. Oh iya, Dok. Jadi memang kalau misalkan ternyata udah masuk nih, sudah masuk ke database, berarti errornya bukan pada saat tombol simpan. Itu nanti kan setelah nyimpan itu kan kita menampilkan kan. Jadi Iya, Dok, oke, bentar share screen lagi. Record lagi ya. Ya, siap Dok, siap. Oke. Bentar, ini Recording in progress. oke, sip. Nah, kalau misalkan kita sudah menekan tombol simpan, terus tersimpan di database, itu berarti script simpan yang kita buat tadi itu sudah betul. Berarti nggak masalah, karena memang sudah tersimpan di database. Kalau misalkan muncul error seperti tadi, berarti errornya bukan di error tombol simpannya. Ini kan pada saat nih ya, setelah kita pahami script di sini. Sementara gitu lah. Nah, ini kan nanti setelah
disimpan itu kan setelah disimpan proses selanjutnya apa? Tulisan yang di sini tuh pada kehapus kan? Nah, makanya dikasih script empty tag di sini nih. Nah, jadi satu untuk membersihkan, dua itu memastikan bahwa kalau misalkan memang buktinya tersimpan itu kehapus gitu teks-teks yang sudah terisi sebelumnya, seperti itu. Ya, oke. Berarti nanti dicoba dulu seperti tadi langkah-langkahnya. Nanti kalau misalkan ada error bisa dikonsulkan lagi. Yang penting langkahnya seperti itu ya. Oke. Ya, Nah, siap, Dok. Ya. dari simpan, nanti kan dari simpan itu kita tombolnya apa nih? Ini empty tag ya, empty tag. Kita pelajari langsung yang ke empty tag-nya. Nah, ini namanya method kalau di Java. Seperti ini, empty tag, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kita mau masuk ke script empty tag-nya itu tekan Ctrl di keyboard. Ctrl lalu klik. Nah, jadi seperti ini. Diklik akan masuk ke mana? Nah, akan masuk ke ini. Public void empty tag ini letaknya di bawah kalau nggak salah. Jadi script ini adalah untuk membersihkan di pom isian yang tadi. Misalkan anamnesa ya, anamnesa sex related index 0. Jadi anamnesa yang di sini tuh dibuat nih, anamnesanya yang pilih jadi auto anamnesa. Kalau yang keluhan utama berarti dibuat pom isiannya kosong. Nah, kita kan tadi nambahin pom yang lain ya. Yang di sini nih riwayat fisik dan neurologis. Nah, kita ini bikin kosong juga. Berarti kita copy dulu variabelnya. RPFN. Nah, kita masukin di sini aja habis RPO lah. Nah, RPFN titik set text ya. Dalam kurung. Nah, kutip-kutip. Nah, seperti ini. Termasuk yang lainnya seperti riwayat pendidikan, penampilan, kesadaran, pembicaraan dibuat sama aja. Ya, prinsipnya seperti itu. Oke. Terus sesudah menyimpan, harapan kita apa? Harapan kita itu menampilkan. Nah, menampilkannya di mana? Menampilkannya di sini, ya. Di data penilaian. Oke, di data penilaian. Scriptnya di mana? Scriptnya itu di sini, di tanda centang ini. Diklik, klik kanan, event, action for format. Oke, mana scriptnya? Nah, ini. Script tampil. Ini metode lagi nih. Kita tekan Ctrl di keyboard. Lalu klik. Nah, seperti ini. Nah, ini scriptnya. Oke. Kita mau ngambil dari tabel apa sih? Dari tabel penilaian awal, penilaian medis, psikiatri, rawat jalan ya. Coba kita lihat. Penilaian, tutup. Penilaian. Oh, ini yang kedua ya. Form kedua. Ini sekantong kan? Penilaian medis, psikiatri, rawat jalan. Oke. Nah, kita copy dulu ini nama tabelnya. Sebelumnya kan kita copy dari tabel ini ya, dari tabel penilaian medis ralan ini. Nah, yang ini penilaian medis ralan ini kita replace dengan penilaian medis, psikiatri, rawat jalan. Berarti di sini ya, replace. Kenapa di replace? Supaya tidak satu-satu. Ya sudah, ini next. Coba replace. Ya, replace. Kalau yakin sih ya langsung aja replace all. Coba ya, replace all. Jadi yang semua yang di form ini akan tergantikan. Oke, seperti itu. Sip. Nah, di sini tambahkan. Jadi di prepare statement yang di sini ya, query-nya tambahin. Jadi kita nambahkan apa tadi itu, nambahkan Mahadilab itu tolong di mute dulu. Nah, ini RPFN bentar
speaker saya aja kecilin. Oke. Ini RPFN. RPFN kan setelah RPO ya. Berarti di sini nih cari yang RPO. Penilaian awal medis RPO. Alergi yang RPO mana? Nah, di sini ya. Oke. Nah, berarti kita buat tabel penilaian medis psikiatri titik RPFN. Nah, tambahin aja semua. Jadi sesuai urutannya ya. RPFN, terus setelah RPFN itu apa nih? R pendidikan. Berarti di sini R pendidikan. Kasih koma lagi. Nah, di sini R pendidikan. R pendidikan. Koma A. Ini kalau ini kepanjangan kita bisa enter, tapi sebelum enter kita kasih spasi dulu, kasih tanda kutip, baru tanda plus, baru enter. Nah, di sini ya. Karena ini query dan masuk request statement, aturannya harus seperti itu. Nah, ini kita kasih tanda kutip lagi depannya. Nah, seperti ini. Oke. Tambahkan juga, ini kan ada tambahan lagi nih. Jadi nanti PR-nya lagi nih ya. PR-nya tambahkan lagi yang di sini nih. Ada setelah alergi berarti penampilan, kesadaran 2, pembicaraan, sikap, motor, berarti tambahkannya di sini. Setelah alergi seperti tadi berarti penilaian awal medis psikiatri, penampilan, penilaian medis psikiatri, kesadaran 2, seperti itu. Oke. Nah, sesudah beres, hasil dari sini yang sudah dimodif di sini kita copy saja di sini sampai where nih. Sampai where hasilnya. Nah, ini Ctrl C. Kita copy yang ke bawahnya di sini. Ini soalnya query-nya sama, cuma beda ini aja, beda untuk pencariannya aja. Oke. Nah, saya jelasin yang prepare statement yang atas ini dia nyari hanya berdasarkan filternya tanggal aja nih, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau yang bawah ini kalau ada filter yang lain selain tanggal, ada filter seperti nyari berdasarkan nama pasien, berdasarkan nomor rekam medis. Nah, di sini nih ya. Nah, ini kan yang pertama itu prepare statement itu filternya ini sama ini. Terus yang prepare statement yang kedua itu ada keywordnya juga. Nah, keywordnya itu berdasarkan apa sih keywordnya? Bisa berdasarkan di sini berdasarkan apa nih? Nomor rawat, nama pasien, nomor rekam medis. Jadi memang ada dua prepare statement. Oke. Nah, sudah beres, itu kan menampilkan nih. Menampilkan itu kan kita berarti tadi nambahkan ini. Nambahkan kolom-kolom lagi ya. Bentar, saya coba jalankan dulu. Yang kita tampilkan tadi itu, nah ini kan ada urutan-urutannya. Yang obat ya, obat riwayat ini nih, obat nih. Setelah obat kan kita letakin apa nih? Kita letakin riwayat pemeriksaan fisik neurologi. Berarti di sini nanti gastriknya ditambah. Ctrl C di sini, Ctrl V, Ctrl V. Berarti R pendidikan, RPFN. Oke. Nah, termasuk nanti yang pendidikan juga sama, RS gastring, R pendidikan. Terus yang kayak yang selanjutnya seperti penampilan, kesadaran ya tempatin sesuai urutannya. Urutannya di mana setelah alergi, berarti nanti taruhnya di sini. Nah, oke ya, ini 12 di sini nih. Kalau nggak cukup ya di-enter lagi ke bawah. Nah, itu di mana letaknya? Letaknya di sini. Jadi script tampil tadi itu pada saat kita sesudah menyimpan, terus ingin mengetahui datanya seperti apa yang sudah tersimpan kan di sini di data penilaian. Nah, ya. Nanti akan muncul di sini. Oke.
Tadi itu riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat. Setelah riwayat penggunaan obat, kita nambahin apa di sini? Riwayat pemeriksaan fisik dan neurologi, riwayat pendidikan. Berarti ini geser ke sana. Terus setelah alergi nanti ada penampilan, kesadaran, apek, mood. Nah, kita tambahin. Nah, nambahinnya di mana? Nambahinnya kita nambahin kolom atasnya itu di sini. Kita gulung lagi layarnya ke atas. Layarnya gulung ke atas, itu letaknya di sini, di tab mode, ya. Sesudah riwayat penggunaan obat. Nah, kita kasih koma aja. Kutip 2, riwayat pemeriksaan fisik dan neurologi. Oke, coba ya, saya lihat udah muncul atau belum. Nah, di sini kan belum muncul nih. Nah, ini kan belum muncul nih. Sesudah riwayat penyakit, sudah riwayat penggunaan obat ya. Sudah riwayat penggunaan obat itu riwayat alergi. Nanti kita geser riwayat alergi itu sesudah riwayat pemeriksaan fisik dan neurologis. Ya, saya jalankan ulang yang sudah saya modif tadi. Oke. Penilaian awal medis psikiatri, data penilaian. Mana muncul nggak? Nah, ini ya, riwayat pemeriksaan fisik dan neurologi sudah muncul. Tapi memang kolomnya kecil. Nanti kita bisa besarin kolomnya, ada pengaturannya lagi. Ya sudah, seperti itu, tinggal tambahin aja. Oke. Langkah selanjutnya kita ke bawah. Nah, kita nambahinnya berapa sih? Nambahinnya berarti 12 tambah 2 14. Berarti di sini tambah 14 berarti jadi 54 ya. Ini rubah jadi 54. Kalau dari Java fundamentasi ini array disebutnya gitu ya. Tapi ya berhubung kita belajarnya langsung ke ini, jadi nanti lihat aja teorinya seperti apa. Nah, dari sini 54 ya. Ini sedangkan ada berapa nih? Ada 39, tambahin aja sampai 54. Ya, saya copy dulu. Ctrl V 40 41 42 43 sampai 54 lah kayak gitu ya. Nah, ini rubah di sininya 39 40 41 42 43 ya, katakan sampai 54, nanti biar nyoba sendiri. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan. Berarti kolom ke 0 itu yang mana? Kolom ke 0 itu yang berarti karena memang kita menyisipkan, akhirnya kan ada yang geser nih. Di ini aja digeser aja berarti. Berarti tadi misalkan harusnya kolom yang ke-6 gara-gara ada 2 sisipan jadi kolom ke-8. Oke, bentar. Ini sih udah pakai komputer RAM 32 GB nih, tetap aja pakai Zoom sama compile NetBeans nge-lag jadinya. SPV server psikiatri ya. Nah, kan saya nggak bisa dibuka jadinya. Mungkin nggak ada apa nih di sini. Nah, kan dia error. Soalnya kenapa error? Saya nulis 54 sedangkan di sini nggak 54. Oke. Bentar ya, saya pakai yang lain aja source-nya. Jadi nanti disesuaikannya yang ini sih ya.
Oh, kok putus? Bentar. Yes. Saya pakai yang Banyu Manik aja. Kok lama? Kenapa nggak muncul? Oh ya, bentar. Oke. Nah, yang ini tuh kolom-kolomnya ini 0, ini 1, 2. Jadi dimulai dari 0 dulu. Berarti yang 0 itu kalau dari sini tuh ini 0 ini nomor rawat itu ukurannya mau berapa nih? 105 karakter. Berarti kalau yang ke 1 itu apa tadi? Ke 1 misalkan nama pasien. Nanti disesuaikan aja, kayak tadi riwayat penyakit fisik dan neurologi itu kan kurang lebar ya. Itu kolom keberapa? Berarti ini disesuaikan yang di sininya. Oke ya, seperti itu. Oke, coba saya tadi baru nambahin berapa nih? Saya baru nambahin 43 ya. Berarti di sini 42. Biar jalan dulu aja. Nanti dicoba sendiri ininya. Biasa kalau ada masalah tinggal dikonsulkan aja. Oke, bentar. Ini salahnya kan ya. 42. Login. Jadi error, saudara-saudara. Oke, seperti itu aja ya. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya itu adalah nanti saya lihat errornya kenapa tuh, gara-gara di otak-atik nih. Nah, selanjutnya itu kok ini yang hapus ini. Kalau hapus ini mestinya nggak usah di otak-atik lagi sih, karena jadi di script hapus yang di sini ya, hapus. Nah, hapus itu menghapus berdasarkan oke, bentar. Ini ngeceknya itu yang bisa menghapus itu hanya dokter tersebut yang inputnya. Jadi kalau misalkan bukan dokter ya, ini kan detek berdasarkan login dokter nih. Login dokter disamakan dengan kode dokter yang tersimpan di database-nya. Jadi hanya dokter yang input yang bisa menghapusnya. Dokter yang lain nggak bisa. Dan kalau admin bisa nih, admin bisa. Ya, script hapusnya di mana? Ini script hapusnya. Biasa tekan kontrol lalu tekan klik gitu ya. Nah, ini hapusnya. Hapusnya itu berdasarkan nomor rawat. Jadi dihapus berdasarkan nomor rawat di tabel medis psikiatri rawat jalan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang script yang berikutnya. Jadi pada saat di sini ya, di data penilaian kita klik itu kan nanti misalkan ada yang salah nih yang mau kita edit gitu ya. Itu berarti kita harus klik dulu di sini supaya ketarik ke sini, ke input penilaian. Itu scriptnya namanya get data. Nah, kita lihat di get datanya. Coba kita cari metode get data. Mana nih ya? Oke, kita get data. Privat void get data. Nah, ini. Oke.
Nah, ini kita kolom-kolomnya tadi. T nomor RW dia ngambil dari kolom yang mana? Kolom yang ke 0 kan? Yang di sini yang di data penilaian. Di sini kan ada T nomor rawat, nomor rekam medis. Letaknya nomor rawat itu di letak yang 0. Misal nomor rekam medis yang 1. Termasuk nanti yang lainnya yang ada tambahan tadi itu apa, seperti riwayat pendidikan. Berarti nanti kalau riwayat pendidikan itu kita buat lagi di sini ya. Bukan riwayat pendidikan, RPFN, riwayat pemeriksaan fisik dan neurologi. Nah, ini kok copy aja di sininya. Copy aja yang atasnya. Set tag, get value yang ke-15 urutannya. Oke, ini titiknya kelebihan nih. Yang ke-15. Terus berarti yang pendidikan yang ke-16. Nah, setelah itu berarti alergi berubah nih. Alergi berarti jadi yang ke-17. Bentar, saya bikin dulu yang pendidikan ya. R pendidikan. Dokter menang. R Dokter menang. Menang. Oh, masih kocok. Yes. Rezeki bibi. Rezeki dapat arisan. Nah, ini nih. Riwayat pendidikan. Nah, ini ya, ini berarti dibuat variabelnya di sini. Riwayat pendidikan. Oke, yang alergi berarti geser nih. Ini jadi 16. Oke ya. Nah, oke. Ini jadi 16. Terus yang setelah alergi apa? Setelah alergi kita lihat lagi di sini. Setelah alergi, nah ini penampilan, dibikin lagi berarti ini ke-18. Kesadaran 19. Oke ya. Dibuat seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke sini nih. Pada saat diklik data di sini, akan masuk ke sini pada saat diklik. Nah, kita mau ngedit nih. Misalkan, oh riwayat fisik dan neurologisnya ini, penyakit fisik dan neurologis ada yang kurang nih, ditambahin lagi. Nah, skrip gantinya itu di mana? Kita lihat skrip gantinya. Oke. Skrip ganti. Ini ya. Diklik, klik kanan, event, action per format. Nah, seperti ini. Nah, ini validasinya dibuat sama aja nanti seperti tombol simpan nih. Nanti tinggal copy aja dari tombol simpan, isinya sama, paste ke sini. Nah, terus ini script gantinya diganti nih, dikontrol terus klik. Nah, oke. Nah, ini tinggal tambahin. Berarti tadi itu kita sesudah RPO ya. RPO itu tadi kasih koma ya, RPFN sama dengan tanda tanya. Terus koma RP pen ya, riwayat pendidikan. Di tabelnya itu riwayat pendidikan kalau nggak salah. Oh, RPen ya, seperti ini. Berarti ini RPen. RPen. Oke. Nah, ini dilanjut setelah alergi berarti tabelnya apa? Penampilan. Berarti Kak di sini kasih penampilan sama dengan tanda tanya. Oke. Dan selanjutnya sama itu ya. Dilanjutkan aja. Nah, di sini yang getek-geteknya itu seperti yang tadi tombol simpan. Silahkan ditambahkan getek-geteknya. Oke. Udah, tinggal nanti dicoba ada error atau enggak. Oke ya. Beres seperti itu. Nanti paling bisa tutorial selanjutnya, bisa jurus selanjutnya kita bikin report sama tombol cetak. Oke. Ya, silahkan. Ada yang didiskusikan? Ya dok, nanti saya coba dulu dok. Mungkin saya coba dulu karena sudah jadi di desainnya dok. Saya coba dulu masuk tadi ke materi yang tadi. Nanti izin dok kalau misalnya ada nanti error mungkin saya hubungi dokter lagi. Saya upload di forum lagi. Oke, siap. Ya. Ya, dok. Oke. Ya, dok. Yang lain ada masalah atau enggak? Keep silent. Ayo udah silakan. Ada dok, Ya, ada yang mau tanya nih tapi dari dasar banget. ayo silakan. Pas mau ngedit
Itu dari source-nya ada notifikasi error semua, itu ngatasin gimana ya dok ya? Dirimu pakai apa? Windows. NetBeam 12.4, apa sih NetBeam 12.4? Windows apa Linux? Windows. Jadi gini, sebenarnya gini, oke, ya sebenarnya mau Windows mau Linux juga harusnya sama sih ya, tapi memang prinsipnya sama, tapi beda ininya. Oke, nih di sini. Kalau saya kenapa suka Linux? Karena kan yang Pak Win itu kan dia pakai Mac ya. Mac itu kan struktur direktorinya sama seperti Linux. Jadi kita nggak usah menyesuaikan lagi. Nah, jadi kuncinya di sini. Ini source-nya nih ya, source SIM Ersansa. Itu ada NB Project. Terus ada Project Properties. Nah, sini. Nah, ini libnya itu, nah ini ya, yang activation, njar, ntlr jar, itu diletakinya di folder user, Windiarto Nugroho, lib. Oke, kalau di Mac memang seperti ini, kalau di Linux kita buat seperti ini bisa. Jadi ini saya pakai Linux Mint, ini file system saya bikin direktori user di sini. Ya, tapi memang harus akses root, klik kanan, open as root. Nah, buatlah direktorinya. Nah, ini direktori user. Saya buat direktori Windiarto Nugroho. Direktori itu folder ya, folder Windiarto Nugroho, folder lib. Nah, dimasukkan di sini. Oke. Kalau Windows, berarti nanti Windows path-nya di mana? Misalnya ditaruhnya di C gitu ya. Berarti di sini dirubah nih yang usernya ini. Coba saya ini aja nih, saya copy aja. Replace file, misalkan di copy di mana, di C ya, di C gini kan struktur Windows itu ya, C.2 garis miring ya, gitu ya. Misalkan di folder Hansanya itu, jadi kita ngopiin file libnya dulu. Jadi libnya, kalau saya kan copy libnya di sini ya, user Windiarto Nugroho, libnya, lib ini. Nah, katakanlah ditaruh di C ya, ditaruh di C di sini nih. Ini kan file sistemnya. Saya kan ada dual booting sama Windows 10 juga. Misalnya di sini dikasih folder namanya Hansa lib. Berarti otomatis nanti di sini dirubah Hansa lib. Nah, Hansa lib. Terus kita buat folder lib lagi di dalamnya. Nah, ini berarti di replace all. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Apakah slash miring kayak gini atau yang backslash? Kayaknya ada saya pernah posting di grup, di cross check aja ya, antara slash atau backslash tuh. Oke, dari situ itu yang pertama libnya. Terus yang kedua, kadang sesudah dicoba itu kalau nge-build bisa, compile bisa, pada saat di run error. Itu errornya itu di sini. Itu di folder netbin. Folder netbin itu ada netbin config namanya. Kalau di sini di mana ya? USR, lokal. Nah, ini ya. Di folder netbin ini, cari nanti di Windows di folder netbinnya, di folder etc ada netbin config. Nah, JDK home-nya di setting. Nah, ini nih, netbin JDK home. Kalau nggak di set, kalau misalkan ternyata error nih pada saat mau di running kok masih tanda pentung gitu ya. Sedangkan pada saat di build, di compile normal. Berarti ininya arahkan ke JDK-nya. Nah, kalau di sini kalau di Linux Mint kan saya pakai Bearsoft Java 15. Path-nya ini seperti ini, USR lib. Nah, ini saya setting di sini. Seperti itu. Ya. Biasanya kayak gitu sih. Makanya kenapa kadang kalau di grup itu udahlah pakai Linux aja daripada susah gitu kan. Soalnya iya, tiap kali ada update kan kita git pull terus kan. Git pull, iya kan, git pull otomatis rubah NB project-nya. NB project rubah, kita harus ngedit lagi, ngerubah lagi. Kalau misalnya kita udah di Linux kan NB project mau kita sudah menyesuaikan sama gitu ya dengan punya masternya, ditutup otomatis. Oke.
Oke, otomatis kita nggak usah repot-repot seperti itu. Ya, Oke dokter, terima kasih dok. ayo. Oke, ada lagi? Cukup? Teman-teman dok, teman-teman juga gimana? Dok? Ada yang bertanya nih. Mumpung ini ngopi pagi dok. Iya. Iya dok, berarti nanti pada dasarnya dok kalau ada penambahan form berarti konsepnya sama dengan yang tadi dok ya? Iya, ya rata-rata seperti itu sih. Paling nanti mungkin kalau ada pom-pom khusus, biasanya gini, kalau saya misalkan mau bikin menu yang baru gitu ya, mau bikin menu yang baru di Hansa kira-kira template mana yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak usah mikirin desainnya lagi. Kadang mikir desainnya itu yang bikin lama sih. Kayak seperti sekarang saya lagi mikirin desain. Saya mau bikin fitur imunisasi ini, bikin fitur imunisasi. Kalau di Hansa sudah ada tabelnya. Itu dia ngambil dari asesmen rawat jalan anak. Ya kan yang riwayat imunisasi. Nah, saya mau bikin fitur yang terpisah. Jadi kalau misalkan ada anak nih, ada anak yang diimunisasi, kita bikin semacam CPPT-nya. Nah, itu nanti nginputnya gimana? Saya belum nemu yang sesuai nih, karena memang di Hansa belum ada sih. Nanti kalau sudah ada, nanti kedepannya seperti riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu kan nggak mungkin pasien setiap kali datang pernah sakit apa aja gitu kan. Kalau kita udah ada datanya kan enak, tinggal nampilkan aja. Jadi semacam riwayat vaksinasi, terus kayak kebiasaan pasien kayak merokok, ngopi, itu kan bisa kita masukkan kayak gitu. Iya dok. Ya. Oke. Oke dok, siap. Nanti saya unbox buat dulu. Nanti kalau ada error baru saya kabari dokter. Baik error maupun enggak, baik saya kabari. Oke, siap. Kalau sudah jadi dikirim ya. Nanti bisa yang lain juga bisa ini. Oke. Siap dokter, siap. Oke. Ada lagi silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Oke. Oke dok. Nggak ada ya, berarti ya. Ya. Oke. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, sama-sama. Terima kasih dokter. Oke.